Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan saya di warung sembako ya. Dan kali ini saya akan berbagi cara saya mengelola usaha ini teman-teman, dengan melakukan pembukuan sederhana dan cara menabung saya di warung sembako ini ya. Ini khusus saya buatkan video ini untuk Mbak Siti Maki ya, yang beberapa hari lalu ya minta dibuatkan. Coba teh buatkan dong katanya pembukuan tentang warung sembako versinya Teteh Simpur Jaya seperti apa dan bagaimana cara menabungnya ya, seperti itu ya. Nah ini saya buatkan kali ini ya. Mohon maaf nih Mbak Siti Maki ya, lupa terus ya mau dibuatkan tuh, karena saya sekarang tuh nggak memikirkan lagi pembukuan begitu ya. Jadi saya seperlunya aja menulis gitu ya. Tidak ada pembukuan yang khusus banget seperti dulu ya, yang di awal-awal saya menulis setiap hari pengeluaran, pemasukan saya dicatat semua ya, dari yang membeli itu apa aja gitu ya teman-teman. Dulu tuh saya rajin banget menulis di buku catatan saya, catatan harian saya ya, yang membeli apa ya saya tulis seperti itu teman-teman. Ada labanya berapa, modalnya berapa, seperti itu ya. Sekarang tuh nggak sempet lagi ya, jadi saya nulisnya hanya sekedarnya aja ya, hanya pemasukan dan pengeluaran aja. Dan jika ada keperluan yang sangat penting, pengeluaran yang sangat penting, saya tulis juga di buku seperti itu ya teman-teman. Zaman dulu tuh lagi sempet-sempetnya ya, lagi semangat-semangatnya teman-teman. Misalnya ada yang membeli minyak goreng seperempat, modalnya 3.000, saya jual 3.500 gitu ya, tulis seperti itu ya. Jual minyak goreng hari ini misalnya tanggal 15, minyak goreng seperempat, modalnya 3.000, labanya 500, seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya misalnya ada membeli beberapa macam ya, ditulis semua teman-teman ya, seperti itu ya, karena mungkin tidak ada kesibukan dan kita masih sempat menulis-nulisnya ya. Untuk sekarang saya hanya menulis yang penting-pentingnya saja ya teman-teman. Dan untuk mengenai hal menabung di warung sembako ya, ini saya ya, pengalaman saya teman-teman. Saya itu tidak menabung uang banyak ya, hanya menabung sedikit saja. Saya kebanyakan nabungnya itu di barang ya, barang-barang sembako. Contohnya saya menabung di barang rokok ya. Kita menabung di barang-barang sembako seperti ya, barang-barang yang kita jual ini teman-teman, seperti beras, terigu, minyak goreng, gula ya, dan barang-barang lainnya ya. Seperti itulah, lebih melengkapi barang ya teman-teman, tidak menabung uang. Menabung uang yang paling berapa persen aja teman-teman ya, hanya sekedarnya aja, secukupnya. Menabung saya itu paling tuh ikut arisan aja, seperti itu ya, ikut arisan. Terus ada nabung mingguan, seperti itu ya teman-teman. Suami yang ikut nabung mingguan tuh setiap malam Selasa kalau nggak salah ya, sama arisan aja teman-teman, seperti itulah. Itulah udah cukup ya teman-teman, karena kalau terlalu banyak menabung uang, jadi modal saya itu jadi tidak berputar lagi ya teman-teman. Aduh mohon maaf nih gambarnya begini ya teman-teman, ini saya lagi iseng aja, ini lagi makan apa tahu bulat sama apa tuh, yang panjang-panjang namanya lupa deh, sotong ya itu. Jadi iseng aja videoin teman-teman, sambil mengawasi pas suami lagi ngisi minuman di kulkas ya, sambil melayani pembeli jika ada yang membeli ya teman-teman, seperti itulah. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Menabung kita itu tidak banyak ya, tidak banyak menabung uang teman-teman ya, karena saya pikir gini teman-teman, kita pikir begini ya, saya dan suami itu sepakat untuk tidak menabung uang banyak. Memang uangnya tidak ada ya, kita nabungnya di barang aja, seperti itulah, lebih ke melengkapi barang-barang aja. Kalau uang sih, nabung uang khusus per hari atau per minggu yang ke bank itu tidak punya ya teman-teman, ataupun simpanan banyak tidak punya ya. Paling itu ya teman-teman, nabungnya itu ya di arisan itu. Dan Pak suami yang kalau malam Selasa itu nabungnya seperti itu ya. Nah biarpun sedikit-sedikit ya, harus kita sisipkan juga uang kita ya. Tapi kalau saya di sini lebih memilih seperti itulah, tidak menabung secara uang utuh ya teman-teman. Bagaimana teh jika ada keperluan mendadak sih ya, seperti itu ya pertanyaannya. Ada yang bertanya seperti itu. Kalau di sini saya alhamdulillah banyak kenalan, banyak saudara yang membantu ya. Jadi jika ada keperluan yang urgent banget ya, mendadak banget, saya pinjam dulu ke saudara saya, ke teman saya teman-teman, seperti itu ya. Nanti kita bisa ganti dengan uang tabungan ataupun dengan uang arisan, seperti itu ya. Ini contohnya seperti itu teman-teman ya. Memang tidak ada uang banyak di tabungan ya, jadi kita hanya menabung di barang aja. Ada sih uang paling ya banyaknya ya, paling sampai
nggak sampai 10 juta teman-teman ya, paling banyak ya 3 juta atau 5 juta gitu ya uang di tabungan saya. Jadi ini belak-belakan aja teman-teman ya soal penyimpanan uang ini. Saya tuh tidak punya uang tabungan yang besar ya, hanya di barang ini saja uang saya teman-teman. Jadi ya namanya pedagang sembako itu ya, kalau nabung uang menurut saya bagaimana ya, lama ya perputaran barangnya ya, lama perkembangan warungnya seperti itu. Tapi tergantung cara mengelolanya juga sih, masing-masing warung, masing-masing toko punya cara sendiri-sendiri ya. Tapi kalau di saya ini seperti itulah teman-teman, cara saya mengelola warung saya dan cara saya menabung itu seperti itu teman-teman. Saya juga tidak tahu benar atau salah ya cara saya begitu, namun saya lakukan ya dari awal saya yang warung sampai sekarang tidak ada masalah teman-teman ya. Ya seperti itulah ya cara saya mengelola warung saya dan cara saya menabung di warung sembako itu seperti itu teman-teman. Tidak mempunyai uang banyak di tabungan ya. Kalau saya itu suka gregetan teman-teman, kalau punya uang ada barang baru saya tuh nggak beli, penasaran banget pengen beli gitu, pengen coba jual, aku nggak sih barang tersebut gitu ya. Gregetan banget pengen beli barang ini barang itu biar dagangan kita itu penuh gitu. Para pelanggan pun senang berbelanja di kita karena banyak pilihan barang yang dicarinya tersedia gitu ya teman-teman. Daripada saya menyimpan uang di empet-empet hanapan kasur gitu ya, terus yang mau belanja itu barang nggak ada gitu ya, malah kita menyimpan uang sebanyak-banyaknya, ditimbun uangnya, belanja hanya secukupnya aja ya. Itu menurut saya tidak suka seperti itu teman-teman ya. Saya lebih suka shopping ya teman-teman ya daripada menyimpan uang. Tapi shopping saya itu ya membeli terigu, minyak, gula dan rokok dan lain-lainnya ya, kebutuhan kita di warung sembako seperti itu ya teman-teman. Tidak suka shopping yang aneh-aneh ya, kebutuhan kita sehari-hari aja saya shoppingnya seperti itu. Menimbun minyak, menimbun gula ya untuk stok-stok jualan saya seperti itu ya kalau ada uangnya. Saya ini paling boros teman-teman ya, beli minyak aja sampai berkarton-karton gitu ya, dan beli beras pun karungan teman-teman ya setiap minggu ya. Membeli gula pun saya karungan teman-teman ya, tidak mau sedikit-sedikit, kalau ada uangnya pasti saya beli banyak-banyak gitu teman-teman. Tergantung modalnya juga sih, kalau ada modalnya kita beli karungan, kalau tidak ada ya kita ngecer juga teman-teman ya. Kadang-kadang beli 10 kilo, kadang beli 20 kilo gitu ya, tergantung ada uangnya. Jika memang ada banyak pembayaran ke sales misalnya ya, ya udah seperlunya aja, kita ada uang di situ kita belanja secukupnya ya, keperluan kita yang kosong apa aja gitu kita catat, kita belanja deh. Ataupun kita mengambil ke warung saya yang satu lagi ya, tapi dengan catatan juga teman-teman ya, tidak sembarangan mengambil karena sudah ada jatahnya masing-masing ya, harus bayar teman-teman seperti itu ya. Jika teman-teman hobi belanja, hobi shopping ya, hobi mengoleksi barang-barang sembako, coba deh teman-teman buka warung sembako aja sekalian di rumah ya, enak ya teman-teman, bisa belanja setiap hari, kita shopping sepuasnya ya, membeli berapapun, minyak goreng membeli berapapun, barang-barang kebutuhan ya kita pajang di meja, kita jual deh, kita mendapatkan untung dan hobi pun tersalurkan seperti itu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya saya akan membagikan cara saya membuat pembukuan sederhana di warung sembako ya. Ini alat saya, versi saya teman-teman ya. Pembukuan sederhana untuk warung saya di sini ya. Ini hanya menulis seperlunya saja teman-teman ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun tidak sama pemikiran dengan teman-teman semuanya yang mengelola usaha ini ya. Ini hanya versi saya saja dan saya buatnya dengan sangat sederhana ya. Jika kita mau tahu labanya sehari-hari kita itu, kita tinggal ambil saja dari penghasilan kita, total omset kita sehari-hari ya. Misalnya omset kita sehari itu 2 juta, kita berarti 200.000 ya jika kita mengambil keuntungan 10%. Selanjutnya ini adalah pembukuan saya di warung sembako ya. Ini adalah contoh pembukuan di warung sembako saya teman-teman. Ini sangat simple banget, tidak usah ribet-ribet ya. Ini hanya seperlunya aja ya kalau saya ini teman-teman ya. Tidak terlalu yang ribet banget, debit segala ditulis, enggak ya. Hanya pemasukan dan pengeluaran saja yang ditulis ya. Dan karena kita yang mengelola pun sekeluarga aja, tidak ada orang lain, tidak ada pegawai sekarang ya. Jadi kita sesempatnya kita aja ya, hanya menuliskan yang penting-penting saja. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah pengeluaran saya misalnya ya. Hari ini pengeluarannya apa aja ya. Pengeluaran per hari ya. Per hari seperti itu ya teman-teman. Misalnya saya tulis dulu di buku kecil teman-teman ya.
Misalnya seperti ini, tulis di buku kecil ini ya, pengeluaran sehari-hari itu apa aja ya. Misalnya kita bayar Yakult, ataupun bayar paket, bayar beli sayur, ataupun bayar kerupuk, bayar belanjaan plastik, ataupun bayar roti, dan bayar-bayar lainnya ya. Seperti kita pembelanjaan beli barang, misalnya ada sales rokok, ataupun sales obat nyamuk, ataupun apapun ya teman-teman, kita tulis dulu di kertas kecil seperti ini, tanggal berapa, hari apa, seperti itu ya teman-teman. Nanti setelah selesai tutup warung, nah baru kita pindahkan ke buku seperti ini ya. Misalnya kemarin itu tanggal hari Sabtu ya, tanggal 27 ya. Saya tulis seperti ini teman-teman, hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 27 bulan 5 ya, 2023. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kita ini dibikin di tahun 2023 ya. Seperti itu ya. Ini kita cara mudahnya aja teman-teman. Ini pengeluaran hari Sabtu ya. Pengeluaran hari Sabtu apa aja kita tulis di sini totalnya ya. Saya contohkan di sini, ini pengeluaran saya hari Sabtu ya, tanggal 27 bulan 5 2023 ya teman-teman. Ini contoh pembukuan sederhana saya teman-teman. Pengeluaran saya di sini hari Sabtu itu contohnya saya di sini hari Sabtu, pengeluaran saya itu membeli telur dan lain-lainnya ya teman-teman. Ini totalnya itu 2.300.500 rupiah ya teman-teman. Kita tulis di sini di tanggal hari Sabtu ini 2.300.000 ribuan ya, 300 ribuan gitu. Lanjut lagi, kita hitung uang yang ada di laci berapa. Biasanya kalau saya tuh yang besar-besar tuh dipisahin uangnya ya teman-teman. Jadi kalau apa namanya nggak begitu ribet ya. Kalau yang besar-besar saya pisahin seperti ini, langsung diikat gitu teman-teman ya. Seperti itulah. Dan kalau ini yang untuk receh-recehannya kita hitung juga ya teman-teman. Ya seperti 2 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan gitu kita hitung. Ini setelah dihitung-hitung semuanya teman-teman, setelah selesai tutup warung ya, kita sambil beres-beres uang, sambil beres-beres barang gitu ya. Ini biasanya kita hitung-hitung seperti ini. Penghasilan kita ya, biarpun 2.000 kita harus bereskan ya. Apalagi deh. Saya contohkan seperti ini teman-teman. Ini misalnya kita habis tutup warung, kita semua total hitung semua penghasilan hari ini, lalu kita rapihkan semuanya ya teman-teman. Misalnya ini yang kita bereskan ini ada sisa uang 6,5 juta misalnya ya, seperti itu contohnya. Jadi kita tulis di buku itu 6,5 juta juga. Kita bisa ditulis juga pendapatan seperti itu ya teman-teman. Pendapatan. Nah seperti itu. Tadi kita dapatnya tuh 6.500.000 ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi omset saya hari ini adalah 8.800.000 ya. Ini di total omset ya, 8.800.000. Seperti itu ya teman-teman. Setiap hari saya tulis begitu. Jika saya membeli sesuatu yang bukan barang untuk warung ya, misalnya tanggal 27 ini saya membeli barang misalnya ya, membeli satu buah mesin cuci misalnya ya. Tanggal 27 bulan 3 kita membeli mesin cuci ya. Mesin cuci ini kan bukan untuk warung ya teman-teman. Mesin cuci itu misalnya harganya tuh 3.500.000 ya. Seperti itu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita membeli mesin cuci ya. Terusnya ke bawah lagi misalnya tanggal 29 bulan 6 misalnya ya, 2023. Ini contoh aja nih, acak-acakan nulisnya ya. Kita membeli tanah ya. Tanah misalnya ya, harganya mungkin 90 juta misalnya ya, 90 juta gitu teman-teman ya. Seperti itulah cara mudahnya ya teman-teman. Ini versi saya ala kadarnya aja.
seperlunya aja ya, jadi tidak ada yang ribet-ribet ya. Begitulah ya teman-teman cara saya mengelola usaha saya dan cara saya menabung, juga cara pembukuan saya di warung sembako sederhana saya yang sederhana dan simple pula ya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video receh ini ya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang selalu mendukung, mensupport saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.